Mau bisnis sukses 2025, tonton tayangan ini. Kalau bisa di tahun 2025, kalau menurut pandangan coach sebagai seorang konsultan, apa yang akan dihadapi oleh dunia bisnis sekarang? Kita perlu, jadi bicara bisnis itu sebenarnya bukan tentang bisnis apa, tapi bagaimana menjalankan bisnis. Jadi kata kuncinya bagaimana, bukan bisnis apa. Teman-teman, salah satu mungkin yang lagi current dan mungkin teman-teman bisa ngelihat langsung ya. Mungkin kalau kalian ngelihat Mi Gacoan lagi rame-rame banget ya nih, beliau ada di belakangnya juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, Cerita Untung, terima kasih untuk tetap support channel ini. Terima kasih untuk semua kritik saran yang masuk dan juga masukannya, idenya segala macam yang sudah terjalin di tahun keberapa ini ya, tahun kedua atau ketiga kita ya, dan memasuki di tahun yang baru ini makin lebih semangat lagi kita song-song semangat di 2025. Kita taklukan, semoga ini merupakan tahun Anda semua, teman-teman semuanya nih. Nah hari ini yang kita undang nih cukup unik. Beliau ini guru saya, bukan cuma guru saya, gurunya teman-teman saya juga gitu, para pengusaha, termasuk Tengku Wisnu juga. Bahkan banyak sekali para pengusaha yang saya kenal berguru juga sama beliau. Daripada saya tanya bagaimana kiat sukses dari teman-teman kita, langsung aja kita bawa gurunya ke sini. Tapi memang nggak mudah menemui beliau karena beliau nggak di Jakarta tapi di Kuningan. Alhamdulillah bisa kaderullah ada waktunya ke studio kita. Langsung aja kita ketemu dengan Coach Armala. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waduh, kalau ketemu Coach ini nuansanya positif teman-teman semuanya. Mesti sekali-kali ikut kelasnya Coach nih. Oh gitu ya. Waduh. Siap. Jadi banyak pengusaha yang kalau dengar nama Coach Armala udah paham, udah tahu siapa beliau. Jadi teman-teman yang mungkin baru kenalan dari channel ini, kita dengerin kisah dari beliau dan juga mungkin motivasi yang akan kita dengarkan sama-sama gitu. Coach, kalau boleh tahu, berarti Coach ini di dunia bisnis dari tahun berapa Coach? Dunia bisnis ya. Sebagai praktisi dulu. Sebagai praktisi betul. Saya berkarir mulai jadi praktisi itu tahun 93. 93 ya? 93 sampai 2004. 93 sampai 2004, betul. 11 tahun lah ya. Iya, itu meniti karir sebagai profesional. Setelah itu baru malang melintang di dunia bisnis, termasuk sebagai konsultan. Nah, ini dia. Ada satu cerita di mana Coach ini sempat kemudian membangkitkan sebuah perusahaan yang udah hampir jadi zombie gitu ya. Oh iya. Itu gimana ceritanya Coach? Oh itu masih jadi profesional itu. Itu masih? Iya. Oh itu bukan konsultan itu? Belum jadi konsultan itu, masih jadi profesional. Jadi waktu itu ada headhunter yang mau. Jadi begini ceritanya. Tahun 2002 itu saya resign saat itu dari perusahaan Jepang karena terjadi pergantian pemegang saham dan saya tidak cocok dengan pemegang saham yang baru. Jadi saya mundurlah dari sana. Nah, kemudian saya merintis bisnis waktu itu, bisnis baru jalan belum 6 bulan, ada headhunter datang. Headhunter bilang, saya ada klien perusahaan besar dari Eropa baru mengakuisisi satu perusahaan di Singapura dan dia punya pabrik di Indonesia. Itu kondisinya sakaratul maut gitu ya. Jadi dari krisis tahun 98 berkepanjangan gak selesai-selesai gitu. Nah dia melihat bahwa profil saya cocok untuk membenahin. Nah jadi cerita masuklah ke perusahaan tersebut gitu. Nah jadi saya di challenge karena waktu itu EBITDA-nya negatif 1,8 miliar itu. Jadi setiap bulan itu nombok 1,8 miliar. Nah saya dikasih target bahwa 1 tahun pertama itu harus break even dan tahun berikutnya harus untung. Ini kalau perusahaan Eropa itu saklek gitu ya. Kalau dalam waktu 2 tahun nggak sehat ditutup pabriknya gitu. Oh gitu ya, nggak mau bleeding terus ya? Iya, jadi ya memang mereka kalau nggak bisa benerin tutup gitu prinsipnya begitu. Akhirnya saya menerima tantangan itu dan berjalan mulus gitu ya, meskipun banyak riak-riaknya karena saya harus memulangkan ekspatriat, harus berhentiin para manajer gitu. Itu pasti banyak penolakan nanti ya. Ya begitulah namanya perubahan ya. Jadi banyak tantangannya.
Ya akhirnya 6 bulan saya turun tangan. Turun tangan itu artinya saya turun ke bawah. Ke bawah tuh sampai ke pabriknya? Sampai ke pabrik, sampai gitu? Ya jadi saya memposisikan sebagai supervisor. Jadi karena gini, kalau saya melatih itu kan nggak cukup di kelas. Ya. Ya, kadang-kadang mereka itu butuh contoh dan butuh mentor. Nah, maka saya memerankan sebagai mentor dan memberi contoh. Gitu ya. Jadi model dan mentor itu sangat penting sekali ketika kita mendidik gitu. Nah, jadi 6 bulan pertama itu saya pakai seragamnya supervisor, berada di lapangan ngajarin supervisor. Jadi bukan saya ikut benerin sendiri tapi ngajarin sebenarnya. Nah, ngajarin supervisor sampai akhirnya supervisor bisa menjalankan perannya dengan baik, ya beres gitu. Jadi ngeberesin pabrik itu sebenarnya ngelatih orang, kata kuncinya gitu. Oh, jadi intinya human game nih sebenarnya. Iya, bisa dibilang ujung-ujungnya orang gitu. Ya, pabrik separah apapun orangnya aja. Apapun itu bisnisnya. Nah, belakangan pengalaman kemudian setelah itu saya jadi konsultan gitu ya. Ujung-ujungnya orang. Oh, gitu. Bagaimana kita memaksimalkan sumber daya manusianya sebenarnya? Betul, betul. Itu pula alasan kenapa kami mendirikan Human Plus. Human, orang. Karena ujung-ujungnya orang gitu. Jadi sehat atau enggak perusahaan itu bagaimana maksimalkan potensi-potensi orangnya ini. Exactly. Wah, ini dia nih yang harus dibuka ya. Teman-teman, salah satu mungkin yang lagi current dan mungkin teman-teman bisa ngelihat langsung ya. Mungkin kalau kalian ngelihat Mi Gacoan lagi rame-rame bangetnya nih, beliau ada di belakangnya juga nih. Di dekat tempat saya ini ada 24 jam ngantri pakai motornya di mana-mana. Nanti kita tanya juga tuh kok bisa begitu sih gitu. Apa sih sebenarnya yang dibedah gitu. Saya pikir itu kan waktu yang coach bangkitkan lagi perusahaan itu kan hubungannya sama industri apa itu coach? Packaging ya, itu packaging. Betul. Nah ini kuliner gitu. Iya. Bahkan sama Wisnu itu kan fashion ibaratnya. Betul. Kan? Jadi apapun bisnis ladang bisnisnya, polanya tuh mirip sebenarnya. Polanya mirip. Jadi bicara bisnis itu sebenarnya bukan tentang bisnis apa, tapi bagaimana menjalankan bisnis. Jadi kata kuncinya bagaimana, bukan bisnis apa. Jadi apapun bisnisnya, sepanjang kita tahu polanya, itu ya tinggal jalanin aja. Gitu. Wah, di sini langsung tersentuh nih. Ibaratnya berarti ada peran leadership di sana yang sangat berperan gitu ya. Wah, berarti kalau perusahaan itu belum sempat naik, perlu tanyakan leadernya nih. Wah, teman-teman nanya diri sendiri kayaknya nih. Nah, teman-teman, kalau mau mungkin lebih detail ngobrol sama coach itu bisa baca bukunya, judulnya The Manager. Ya. Salah satu buku yang cukup bestseller, The Manager. Salah satu betul, ya. Betul. Setelah itu, kemudian kan itu tapi masih jadi praktisi. Karena waktu itu saya memang sebenarnya saya sudah pengen jadi entrepreneur waktu itu, cuman karena ya itu juga bisa dibilang accident sih. Jadi gara-garanya si headhunter itu meskipun saya sudah bilang saya sudah berhenti dari dunia profesional, tapi si headhunter itu kekeh, gitu ya, kekeh menghubungi terus. Akhirnya sampai waktu itu saya bilang, kamu berani bayar saya berapa sih memang? Gitu. Dia tanya balik, minta bayaran berapa? Terus saya tulis di post-it, kemudian saya tunjukin in US dollar, saya bilang. Cilakanya nggak pakai nawar, langsung ngajak salaman. Loh, jadi bisa lebih gede lagi. Padahal sebenarnya saya ngasih angka itu yang menurut saya nggak mungkin dia bayar saya segitu. Biar gitu. Ditolak gitu ya? Biar ditolak, jadi menolak halus gitu. Tapi ya saya pantang menarik ucapan, akhirnya ya saya bergabung lah di sana. Ya dan waktu itu memang karena di ultimatum 2 tahun, jadi kontrak saya 2 tahun waktu itu. Gitu. Nah, ya selesai dari situ meskipun dari regional office di Singapura itu minta saya teruskan, tapi waktu itu saya bilang ya saya komit 2 tahun aja gitu. Alasannya memang kepengen ngembangin sendiri atau? Saya ini tipe petualang, manajer petualang saya menyebutnya gitu ya. Jadi suka dengan tantangan. Jadi saya merasa tantangannya udah selesai. Suruh nyehatin pabrik yang sekaratul maut udah sehat, ya udah selesai dong tantangannya gitu. Nah makanya waktu itu saya merasa tantangannya udah selesai, ya sudah saya tidak tertarik lagi untuk meneruskan di sana. Terus lebih tertarik untuk coba challenge baru lagi. Betul. Nah waktu itu ini juga menarik ya, karena saya biasa
biasa workaholic gitu ya, bekerja 24 jam sehari di pabrik bagi saya biasa pada waktu itu. Kemudian merintis bisnis sendiri, cuman punya belasan orang, jadi jomplang. Ya kerjaan 1-2 jam punya beres sehari-hari gitu ya. Sampai akhirnya saya dibangunkan oleh Bill Gates. Bill Gates membangunkan saya. Bagaimana ceritanya Bill Gates? Jadi saya membaca buku biografinya Bill Gates. Saya kaget karena Bill Gates orang terkaya di dunia. Tahun 90-an itu Bill Gates udah nangkring ke 10 besar dunia itu. Ya. Tidurnya hanya 3-4 jam sehari. Nah saya waktu itu kerjanya karena tidak banyak aktivitas, kerjanya tidur melulu. Nah saya merasa dibangunkan oleh Bill Gates. Armala wake up. Kamu baru punya duit segitu, tidur melulu gitu. Nah dari situlah saya baru disadarkan. Dan saya baru paham bahwa Tuhan yang menciptakan kita memang menyuruh kita untuk terus bergerak. Fa'idha farokta fansob wa ila rabbika farghab. Selesai yang satu kerjain yang lain. Betul. Jadi saya baru sadar, oh iya, kita manusia diciptakan ke dunia itu bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk tidur-tiduran, ya, tapi untuk bergerak. Setelah selesai dari satu urusan, segera lakukan urusan yang lain dengan sebaik-baiknya. Itu Tuhan loh yang menyuruh, yang menciptakan kita gitu. Nah dari situlah saya kemudian melakukan self introspection analysis. Apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Dari situ kemudian saya merenung. Oh ya, dulu saya pernah benerin perusahaan yang kondisinya karut-marut jadi perusahaan kelas dunia. Pernah bangunin perusahaan Jepang dari rata tanah menjadi market leader. Pernah menyehatkan perusahaan yang lagi sakaratul maut menjadi sehat. Baru kepikiran, oh ya, kenapa saya tidak jadi konsultan? Karena sepertinya saya punya kemampuan di situ dan sesuai dengan passion saya. Kan tadi suka tantangan itu gitu. Nah makanya kemudian akhirnya saya mencari tahu bagaimana saya memulai karir sebagai konsultan gitu. Nah tahun berapa tuh mulai itu? 2004 ya? 2004 12 tahun. Udah 10 tahun berarti ya? 20 tahun. 2004. Ini 2024. Iya. 20 tahun ya. Waduh. Jadi sejak saat itu jadi konsultan tuh. Saya belum nikah itu. Oh ya. Belum nikah tuh. Waduh. Dari 2024 sampai sekarang udah berapa berarti perusahaan yang kemudian memakai jasanya coach ini? Rasanya sudah lebih seratusan perusahaan lah. Saya ada listnya. Ada listnya. Tapi ya perusahaan-perusahaan ini juga punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang tidak mau diekspos namanya, ada yang pengen disebut-sebut. Pak Armal kan kalau ngajar suka nyebut-nyebut perusahaan, nama perusahaan saya disebut-sebut dong. Ada yang begitu. Bagian dari marketing. Iya, jadi macam-macam lah, gitu macam-macam. Nah, kira-kira itu kan di sisi lain bahwa memang coach ini memang mengkonsult atau juga mungkin mensupport perusahaan itu ya. Tapi di sisi lain juga kan membina juga nih. Seperti halnya ada kelas Human Plus gitu segala macam itu yang kemudian membina manusianya gitu. Yang kemudian membentuk menjadi manajer-manajer atau juga leader-leader di perusahaan masing-masing gitu. Betul. Jadi gini, benang merahnya ya tadi ujung-ujungnya kan orang gitu ya. Makanya kenapa waktu itu saya mendirikannya Human Plus gitu ya. Karena memang saya fokus ke orang awalnya gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman baik sebagai profesional maupun ketika menjadi konsultan, ujung-ujungnya sebenarnya ngajarin orang gitu. Nah maka saya tertarik untuk menekuni bidang MSDM ini, manajemen sumber daya manusia. Nah kemudian kami mendirikan Human Plus tahun 2009 gitu ya. Waktu itu memang target market kita sebenarnya ke korporasi sih. Sampai 2014 itu saya diingatkan oleh seorang sahabat yang katanya, kok yang dibantu perusahaan gede, perusahaan kecil itu banyak yang membutuhkan ilmu ini gitu. Nah, 2014 saya akhirnya mulai bikin program yang dikhususkan untuk juga mengakomodir perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh gitulah. Nah disitulah. Nah jadi kita setiap bulan ada kelas gitu ya, ada program-program unggulan itu how to be the world class manager. Itu betul-betul memberikan fondasi bagi siapapun yang ingin menjadi pengelola bisnis. Jadi kalau kita belajar, kan itu belajar dari dasar ya.
TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau mau kita berlatih karate dari sabuk putih dulu, terus kuning, hijau sampai coklat dan hitam selalu. Nah, celakanya untuk urusan manajerial, untuk urusan bisnis, kadang-kadang orang lompat langsung ke atas. Iya. Kayaknya Mas Untung juga begitu. Termasuk saya dulu orang lapangan depan layar, bikin perusahaan, bikin perusahaan langsung mengklaim dari CEO kan. Dan celakanya, celakanya mereka nggak mau belajar dari bawah. Nah, itu dia. Mereka merasa bahwa saya udah CEO, jadi belajar ilmu CEO. Nah, padahal ini menurut saya ini satu kekeliruan. Ya, jadi mestinya meskipun kita sudah terlanjur mengangkat diri jadi CEO, nggak ada salahnya belajar dari bawah. Nah, kami ngajarin fondasi dulu. Gitu. Ini cocok nih, Coach. Nah, sebelum masuk ya. 2025 nih banyak teman-teman kita yang pastinya ingin membuka kesempatan baru berjuang di 2025 agar sukses perusahaannya, atau secara pribadi ini mau menjadi seorang yang pantas dibilang world class manager misalnya, atau juga orang dengan kepribadian leadership yang luar biasa. Nah, mungkin secara detail nanti bisa ambil kelasnya, Coach. Tapi ibaratnya gini, apa sih yang mesti dilakuin nih, Coach? Dari awalnya gimana? Secara attitude, manner gitu. Karena kan anak-anak Gen Z sekarang agak berbeda, Coach. Maksudnya secara attitude-nya tuh berbeda dikarenakan memang terbentuk dari sosial media atau media yang sekarang ada gitu ya. Mungkin kalau kita tadi Coach bilang udah pada posisi tertentu, kemudian tetap harus belajar lagi, dirunut lagi dari bawah nih. Kemudian sebenarnya ilmunya apa sih untuk sampai gitu? Kan sekarang nih banyak yang udah sampai pada level tertentu tanpa tahu nih asalnya seperti apa. Tiba-tiba misalnya mungkin ya qadarullah ada rezeki yang membuat dia tiba-tiba misalnya jadi influencer terkenal misalnya. Di posisi itu kemudian dapat pengakuan banyak orang. Tapi kemudian pondasinya nggak kokoh gitu, Coach. Karena didapatkan memang ya di dunia sekarang kan gampang viral nih. Tak dapat posisi itu kemudian punya bisnis yang laku. Tiba-tiba dapat angin, terpaan, gubrak. Karena nggak tahu pondasinya. Betul itu. Apa nih, Coach? Dari awal nih, secara mudahnya yang dipahami sama teman-teman gimana, Coach? Jadi ini riset sebenarnya sudah lama sekali, dan beberapa riset yang menyatakan bahwa kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Apa tuh? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental. Nah, kontribusi sikap mental itu menurut para ahli ya, menurut hasil penelitian itu katanya 85%. Bahwa keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh sikap mentalnya. Nah, dasarnya dari apa? Karena ternyata membentuk sikap mental itu jauh lebih lama, jauh lebih sulit dibanding menambah pengetahuan dan keterampilan. Berarti bener ya, adab sebelum ilmu nih bener berarti? Bener, itu dia gitu. Kalau kita nggak tahu sesuatu, belajar sebentar, baca buku, ikut kelas langsung paham. Kita nggak tahu keterampilan, kita berlatih, kemudian latihan, kita punya keterampilan. Mungkin hitungannya ya dalam hitungan hari, minggu, bulan kita jadi terampil. Tapi sikap mental ini nggak cukup 1-2 tahun, butuh waktu yang panjang. Itulah kenapa para ahli mengatakan bahwa sikap mental ini penting. Dan yang paling baik melatih sikap mental itu sejak dini, sejak bayi bila perlu. Karena kita seringkali, karena ketidaktahuan kita, seringkali kita mengajarkan sikap mental pecundang. Contohnya? Sebelum ke sana. Jadi secara umum ada 3 kategori sikap mental itu. Sikap mental the winner, pemenang, sikap mental minimalis atau at leaser, dan sikap mental the loser, pecundang. Nah, ada dasarnya itu? Ada dasarnya. Salah satu contoh aja ya. Misalnya, ini sikap mental pecundang itu memiliki karakter katakanlah blaming. Ya, itu kategorinya the loser. Nah, nyalahin orang terus dengan segala macam. Nah, betul. Nyalahin orang, nyalahin situasi. Pokoknya bukan saja yang salah, orang lain yang salah, atau situasi yang salah. Kadang-kadang pemerintah ikut disalahin, dunia luar disalahin. Jadi dia playing victim. Play victim. Ini sekarang gayanya begitu, Coach. Nah itu karena pola didiknya yang salah.
Oh jadi parenting ini ngaruh banget. Oh iya, jadi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada orang tua. Kadang-kadang kita diajarin, contoh ya. Dulu Mas Untung lagi kecil, balita, belajar jalan. Kemudian lagi belajar jalan gitu, jatuh keserimpet meja. Apa yang dilakukan orang tua? Oh kadang-kadang salah meja. Mejanya dipukul. Udah nak, jangan nangis. Udah mama pukul mejanya. Meja kamu jangan nakal ya. Itu blaming. Kita ngajarin blaming sama anak kecil. Nah itu yang enggak boleh. Jadi kita kalau masih punya anak-anak di rumah, jangan ajarkan yang begitu, tapi ajarkan sikap-sikap yang positif gitu. Jadi memang kejadian itu karena sebab akibat ya, karena kesalahan dia. Betul. Biar jangan diulang. Iya. Oh itu harusnya diajarin, bukan nyalahin mejanya, tapi diajarin dianya. Hati-hati ya, di situ ada meja. Kalau nabrak meja ya pasti kamu jatuh. Kan ngajarinnya mestinya begitu. Oh, iya. Nah itu ngajarin the winner, bukan ngajarin the loser gitu. Kalau yang apa di tengah tadi? At-leaster. At-leaster tuh gimana? At-leaster itu minimalis. Gimana? Jadi dulu lagi sekolah, yang penting naik kelas lah. Nggak pengen jadi juara. Nah itu at-leaster, tengah-tengah, nggak baik nggak jelek juga gitu. Dia di tengah-tengah. Mediocre ya, safety player lah. Safety player. Justru mereka safety player yang di tengah safety player itu justru mereka yang takut sama tantangan, jangan-jangan. Betul. Jadi dia yang berada di tengah-tengah itu kalau berhasil dia merasa itu sebagai sebuah keberuntungan. Misalnya target tercapai, waduh saya beruntung sekali bulan ini target tercapai. Dia merasa itu bukan kerja kerasnya dia. Dia merasa itu keberuntungan dari luar, dari yang di atas gitu. Nah gitu. Padahal sebenarnya itu hasil effort kita. Iya gitu. iya. Ada peran kita di sana. Ada peran. Gitu. Nah, kalau contoh parentingnya apa itu ya? Kayak gitu yang mana nih? Ya kayak gitu, at-leaster itu misalnya. Udah nggak apa-apa yang penting naik kelas gitu kan. Nah betul. Dan kadang-kadang ada budaya kita juga yang kurang tepat. Misalnya apa ya, alon-alon asal kelakon. Nah itu yang begitu udah budaya pakai wuh. Nah itu juga termasuk di dalamnya di situ. Oh iya gitu. Iya. Berarti cara memandang konsep bersyukur juga kadang-kadang salah juga ya sebenarnya. Betul. Nggak apa-apa sih kadang-kadang. Maksudnya kan oke, besok lebih keren lagi. Ini bagus nih, tapi besok lebih keren lagi nih bisa nih gitu misalnya kan. Betul, iya. Betul itu konsep bersyukur ada yang suka salah kaprah. Salah kaprah. Betul. Soalnya naik kelas atau enggak takdir. Jadi nggak perlu belajar. Iya. Jadi kalau punya ambisi dikiranya nanti dianggap tidak bersyukur gitu. Iya, ada yang begitu. Nah, kalau yang ini nih leader nih gimana nih? Contoh-contohnya. Iya. Nah, kalau yang the winner itu biasanya dia pertama dari atas dulu, dari pola pikir ya. Dia berpikir besar. Jadi di kepalanya itu dia punya mimpi-mimpi yang jauh. Gitu ya. Bukan hanya mimpi cuma naik kelas doang, tapi saya pengen jadi juaranya juga pengen yang besar gitu ya, pengen meraih mimpi-mimpi yang besar gitu. Kemudian dia achiever itu pengen selalu punya prestasi. Nah itu karakter dari the winner gitu ya. Betul. Misalnya di kelas dia kepengen selalu kelihatan menonjol gitu. Bukan pengen selalu menonjol, pengen juara. Pengen gitu. Juara. Kalau di akademis pengen juara atau kalau misalnya ikut organisasi pengen jadi ketua gitu. Dia pokoknya mau berprestasi lah. Itu kan achiever namanya gitu. Oh, jadi memang itu positif ya saudara ya? Positif. Kepengen eksis ya dia tekan ini, dia pengen nongol. Dia pengen nongol. Pengen jadi dia yang misalnya main bola, maunya di striker dia. Iya. Misalnya kayak betul. Gitu. Oh, jadi itu justru positif kalau ada yang begitu. Positif. Betul. Kalau misalnya setelah baru denger ini, kemudian ada pola yang keliru atau juga mungkin dia ngerasa dulunya dididik dengan tipe begitu gitu ya, masih bisa berubah nggak coach? Misalnya udah jadi nih, udah punya perusahaan, udah jadi, atau juga mungkin dia udah jadi udah dewasa lah gitu. Iya. Dulu saya mau gitu, jadi saya apa-apa nyalain orang misalnya gitu. Nah, kira-kira itu masih bisa berubah nggak coach? Attitude itu? Bisa. Iya, kan begini cara kerja. Segala sesuatu itu kan disimpannya di otak. Ya, jadi kalau bicara otak itu bicara hardware, kalau softwarenya itu bicara tentang pikiran. Nah, ini kan saling berhubungan ya antara hardware dengan software. Nah, ketika kita bicara tentang watak, karakter, sikap mental, itu kan software, bukan hardware gitu ya. Nah, software itu sudah terinstall di kepala kita, sama seperti komputer.
ada hard disk awalnya kosong, kemudian kita merekam. Nah, cara kerja otak itu sebenarnya bukan otak seperti komputer yang meniru cara kerja otak manusia, gitu kan? Nah, gitu. Nah, jadi kalau di komputer, kalau kita mau mendelete, saya punya sikap mental pecundang tadi gitu ya. Mau delete kan gampang kalau di komputer, tinggal cari filenya, ketemu, delete, hilang. Nah, di otak pun sebenarnya cara kerjanya mirip seperti itu. Jadi kalau itu kita sudah sadari ada dalam rekaman kita, maka kita perlu memasukkan rekaman-rekaman yang bisa menghilangkan itu. Oh gitu. Ya, walaupun sebenarnya kalau di kepala ya, kalau udah masuk dalam memori itu kadang-kadang bisa terpanggil lagi gitu ya. Betul, karena tidak bisa dihapus, hanya bisa ditimpa. Jadi segala sesuatu yang sudah melekat di kepala itu sangat sulit untuk dihapus, yang bisa hanya ditimpa. Nah, itu juga yang kemudian dilakukan oleh para terapis. Misalnya ketika seseorang merokok gitu kan. Seseorang yang merokok gimana caranya supaya dia tidak merokok lagi. Nah, itu kan udah ada rekaman di sini. Ada memori kenikmatan dia. Betul. Maka dia harus ditimpa mencari kenikmatan lain apa untuk menggantikan itu. Tapi suatu hari itu bisa muncul gitu. Jadi tinggal kuat-kuatan nanti rekaman mana yang lebih kuat gitu. Iya benar juga sih. Soalnya saya ada kenalan dia ya kadarullah beliau mungkin ya mempunyai addiction dengan narkoba gitu ya. Kemudian dapat di terapi berubah gitu ya, sembuh. Tiba-tiba berkumpul lagi sama teman-teman yang lama. Memori kenikmatannya nongol lagi. Betul. Kemudian balik lagi gitu. Iya, betul. Karena memang nggak hilang gitu ya. Tidak bisa dihapus. Hanya bisa ditimpa ditindih lah bahasanya gitu. Hanya bisa ditindih aja. Caranya bagaimana itu Coach? Ya diulang-ulang tadi. Diulang-ulang yang program barunya itu gitu ya. Harus terus. Kan prinsip pikiran itu misalnya begini. Kalau saya punya CD yang kosong, itu kan nggak bisa putar lagu apapun kan. Nah, jadi kita kalau mau memutar ulang itu ngerekam dulu baru bisa diputar ulang. Nah, sering-seringlah diputar ulang rekaman yang baru itu sehingga bisa menindih yang lama tadi gitu. Oh gitu. Jadi misalnya kita mau menghapus, misalnya nih CD-nya CD RW nih yang bisa ngerekam lagi. Udah ada rekaman, ditimpa rekamannya. Timpa rekaman. Diputar terus. Putar terus yang baru ini. Sehingga yang lama kan ibaratnya kita narok barang di rumah yang lama sekali nggak pernah kita sentuh, kan lupa naruhnya di mana. Nah, kira-kira begitulah. Tetapi tidak seperti itu, tapi kira-kira cara kerjanya begitu. Ya benar-benar juga ya. Sama aja kalau orang ngapalin Quran gitu ya, hafal gitu ya. Kemudian nggak pernah dipanggil, lupa. Dengerin lagu mulu segala macam, lupa. Betul. Tapi ketika dibaca lagi ingat lagi. Betul. Jadi kata kuncinya sering panggil ulang. Kalau sudah direkam sering panggil ulang. Berarti sering dipraktekkan atau dijalankan. Nah, setelah dapetin attitude itu nih, attitude winner nih, gimana di awal nih, apa next yang harus dilakukan? Nah, itu modal dasar itu. Jadi kalau kita sudah punya modal dasar, mendapatkan yang lain itu menjadi jauh lebih mudah, gitu. Dan pengalaman saya juga menunjukkan begitu. Ya, jadi sikap mental ini yang saya merasa bahwa itulah yang membuat banyak keberhasilan yang saya dapatkan dari sikap mental. Tapi ada pengaruhnya ya Coach? Sikap mental dan attitude itu terbina dari kondisi, misalnya ya, yang orang tuanya dalam posisi ekonomi yang prihatin, banyak anaknya sukses. Dikarenakan memang ya mungkin mentalnya terchallenge, kalau dia nggak bergerak nggak jadi nih, atau nggak hidup nih gitu ibaratnya. Ibaratnya kemudian membuat dia do or die gitu ibaratnya. Ya semacam itu. Ada pengaruhnya juga nggak Coach? Dan kebanyakan ini orang tuanya sukses kayak anaknya pemalas gitu misalnya. Bisa dibilang ada pengaruh, tapi yang paling utama sebenarnya pola didik orang tua, parenting lagi. Betul. Ya bukan berarti anak orang sukses, anak orang kaya tidak bisa sukses. Kalau dia mendidiknya benar bisa sukses juga. Betul. Betul. Jadi karena intinya pola didik, pola didik, asuh, ya? Betul. Nah, yang tidak disadari adalah tadi yang dari orang tuanya dari sisi ekonomi tidak mencukupi,
maka dia dididik bukan oleh orang tuanya tapi oleh kehidupannya. Kehidupannya lah yang mendidik karakternya dia. Untuk jadi pejuang itu emang keadaan gitu ya. Karena keadaan. Oh iya, gitu. iya. Ada faktor luar jadi. Ada faktor luar campur tangan di sana. Itu bagian dari takdir ya guys ya. Tapi tetap aja itu nggak semua orang juga ya Coach ya. Ibaratnya ada juga mungkin yang ekonominya prihatin. Keterusannya juga malas juga. Ada juga. Betul. Oke, ketika sudah punya modal dasar itu, apa lagi nih Coach? Ibaratnya kan ada juga yang begitu, tapi dia nggak tahu bahwa ada pola-pola yang sebenarnya untuk jadi leader atau jadi manajer tuh harus begini gitu misalnya.